Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Erika Adevia, Alisa Jansiviana, Ida Haryanti akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dalam pandangan Islam. Selanjutnya, materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Erika Adevia, materi ketiga akan dijelaskan oleh Alisa Jansiviana, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Ida Haryanti. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan moneter dalam Islam serta tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam itu sendiri. Langsung saja, yang pertama, kita tahu bahwa pengertian kebijakan moneter merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar di masyarakat, inflasi, serta memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset. Kebijakan moneter dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang yang beredar, dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter menurut Islam yaitu suatu usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan melalui peraturan uang yang beredar. Sasaran yang dicapai berupa menjaga kestabilan nilai uang yang akan mempengaruhi tujuan pembangunan suatu negara seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, dan stabilitas ekonomi. Untuk yang kedua yaitu tujuan dari kebijakan moneter Islam. Di sini tujuan dari kebijakan moneter ada 3, yaitu yang pertama kesejahteraan dengan kesempatan kerja penuh, yaitu erat kaitannya dengan maqasid syariah, di mana kesejahteraan ekonomi tercapai apabila terpenuhinya semua kebutuhan pokok, tidak ada sumber utama kesulitan, serta adanya peningkatan kualitas hidup. Yang kedua yaitu keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan kekayaan. Keadilan ini mencerminkan bahwa imbalan materi harus diberikan secara wajar atas kerja keras yang diberikan. Untuk poin ketiganya yaitu stabilitas nilai uang, merupakan prioritas utama dalam kegiatan moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter Islam. Nah, secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan itu dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 152. Kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target operasionalnya. Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Sedangkan instrumen moneter konvensional yang mengandung unsur bunga tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Nah, ada perbedaan antara instrumen kebijakan moneter konvensional dengan instrumen kebijakan moneter Islam. Di sini ada instrumen kebijakan moneter konvensional itu ada 4. Yang pertama itu giro wajib minimum. Bank berperan sebagai esensial yang memperantai dana-dana dalam bentuk simpanan dari unit-unit ekonomi yang mempunyai akses dana ke unit-unit yang membutuhkan dana dalam bentuk pemberian pinjaman. Nah, yang kedua ada tingkat diskonto. Bank sentral tidak hanya menjalankan fungsi regulasi dan kontrol moneter, melainkan juga berfungsi sebagai bank bagi perantara-perantara keuangan. Sebagai bank sentral juga membentangkan pinjaman-pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan dana. Yang ketiga ada imbauan moral. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Nah, yang terakhir
Atau yang keempat itu ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka melibatkan jual beli sekuritas pemerintah oleh bank sentral di pasar terbuka. Secara mendasar, operasi ini merupakan pertukaran aset-aset keuangan dan aset-aset moneter antara bank sentral dan publik pada pembelian di pasar terbuka. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter Islam. Secara mendasar, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain. Nah, yang pertama itu ada reserve ratio, merupakan suatu perantara tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Yang kedua ada moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Nah, yang ketiga ada lending ratio. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Dan yang keempat ada refinance ratio, merupakan sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Dan yang kelima ada profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter. Nah, yang keenam ada Islamic Sukuk. Islamic Sukuk merupakan obligasi pemerintah di mana ketika terjadi inflasi pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Nah, yang ketujuh ada Government Investment Certificate. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai Treasury Bills. Treasury Bills ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut GIC, Government Investment Certificate. Yang terakhir ada reksadana syariah. Reksadana syariah dimaksud reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian, reksadana syariah mengandung kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Aplikasi instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Aplikasi instrumen kebijakan moneter dalam Islam diterapkan oleh beberapa negara. Negara tersebut salah satunya adalah negara Sudan, negara Iran, dan negara Indonesia. Yang pertama adalah negara Sudan. Negara Sudan merupakan negara yang terletak di benua Afrika. Pertama kali negara yang mendirikan Bank Sentral Sudan atau BOS pada tahun 1984. Sebelumnya Bank Sentral itu bergantung pada instrumen moneter konvensional seperti tingkat suku bunga, terus ketentuan rasio likuiditas, tingkat diskonto, dan lain sebagainya. Namun dalam pengoperasiannya Bank Sentral Sudan menggunakan beberapa instrumen yang bebas dari riba. Yang pertama, reserve requirement-nya merupakan setiap bank umum harus menyimpan cadangan pada simpanan di Bank Sentral Sudan itu paling sedikit 20%. Yang kedua, plafon kredit dari sektor prioritas seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, transportasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, margin keuntungan minimum untuk perjanjian murabahah dan lain sebagainya. Negara yang kedua adalah negara Iran yang menerapkan aplikasi instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama, reserve requirement-nya antara 10% hingga 30%. Yang kedua, adjusted open market operation yang pada dasarnya tidak bisa digunakan oleh negara yang keuangan atau finansialnya kurang berkembang. Yang ketiga, discount rate. Karena adanya pelarangan riba, maka jenis instrumen ini tidak digunakan seluas seperti sistem perbankan konvensional. Yang keempat, ada credit selling untuk digunakan untuk mengendalikan adanya penciptaan uang, pertumbuhan likuiditas oleh
otoritas moneter. Negara yang ketiga adalah negara Indonesia yang menerapkan aplikasi instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada GWM. Instrumen GWM atau giro wajib minimum. Besarnya adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk rupiah atau IDR dan dana pihak yang berbentuk mata uang asing sebesar 3%. Dana pihak ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan dana pihak ketiga dalam mata uang asing itu meliputi kewajiban kepada pihak ketiga seperti adanya giro hadiah, deposito, investasi, mudharabah, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, instrumen kedua pada Indonesia adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank atau yang disingkat dengan sertifikat IMA. Merupakan instrumen yang digunakan oleh bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang dinamakan sertifikat IMA. Yang ketiga, sertifikat hadiah Bank Indonesia merupakan instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariah Islam. SWBI digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan jangka panjang. Dalam operasionalnya, SWBI nilai nominal minimumnya adalah 400 juta dengan jangka waktu yang dinyatakan dalam hari, misal 14 hari, 30 hari, dan seterusnya. Pembayaran SWBI bisa dilakukan melalui kredit ataupun transfer melalui giro di Bank Indonesia. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.